Mulutku sudah menguap berulang kali. Mataku pun sudah mulai berair. Aku mengantuk. Tanganku masih mengetik keyboard laptop yang ada di depanku. Kepalaku mulai berat. Aku mendaratkannya tepat di atas laptop dan aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur sampai tiba-tiba aku terbangun dengan suara HP-ku. Aku melihat jam dinding. Aku memang tidak terlalu lama tertidur. Hanya sekitar 15 menit saja. Aku beranjak dari kursiku dan tidak boleh tidur saat itu. Karena pekerjaan kantorku belum selesai. Namaku Meisa. Ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu. Malam itu, setelah beranjak dari kursi, aku melangkah ke kamar mandi. Setelah menyambar handuk yang tergantung di atas gantungan dekat kamar mandiku, aku langsung mencuci muka. Aku harus tetap terjaga, minimal sampai 2 jam ke depan. Ini masih jam 10. Jam 12 lah aku akan tidur. Entah kenapa, aku merasa udara malam itu sangat dingin. Namun, ini lebih dingin dari biasanya. Kamar mandiku sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya ada wastafel dan shower yang ditutupi kaca transparan buram. Aku pun mulai mencuci mukaku. Dan aku matikan keran air. Aku seperti mendengar suara orang tertawa. Saat aku berbalik, di tempat shower yang ditutupi kaca buram itu, aku melihat ada seseorang. Terlihat jelas karena di dalamnya terlihat sebuah bayangan. Siluet di dalam shower. Aku mematung. Ada orang di kamar mandi. Siapa ya? Jangan nakut-nakutin deh. Mungkin itu adikku yang coba untuk menjahiliku. Bayangan di dalam kamar mandi itu sedikit demi sedikit bergerak. Akhirnya, aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya.
Aku langsung lari dan menutup pintu kamar mandi. Lalu aku langsung melompat ke tempat tidur. Jantungku berdebar dengan cepat. Aku memeluk guling dan menutup badan dengan selimut. Benar, aku tidak salah. Aku melihat sebuah siluet manusia. Di situ, badan manusia. Tapi jelas tidak ada siapa-siapa. Aku memejamkan mata. Berusaha untuk menenangkan diri. Aku mau turun ke bawah, namun aku takut. Badanku memaku ketakutan. Tertutup selimut dan memeluk guling. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Tiba-tiba saja tempat tidurku bergerak sendiri. Seperti ada yang sedang loncat-loncat di atas tempat tidurku. Selimutku pun tertarik. Dan astaga, ketika kulihat di atas tempat tidurku meloncat-loncat sosok pocong. Aku langsung berlari dari tempat tidurku. Aku ingin teriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya diam dan berdoa dalam hati dengan air mata yang mengucut di pipiku. Tolong! Tolong! Aku melihatnya jelas sekali. Sosok pocong itu masih meloncat-loncat di atas tempat tidurku. Dan ya Tuhan, kepala makhluk itu bergerak perlahan menatap ke arahku. Bergerak mengarahkan mukanya ke arahku. Dan sosok pocong itu melompat dan kini berada tepat di depanku. Mukanya sangat menyeramkan. Wajahnya hitam pekat. Tolong! Tolong! Dan tak lama dari itu, kulihat ada yang membuka pintu kamarku. Ketika kulihat, ternyata itu ibuku. Ibu pun langsung menghampiriku dan memelukku. Ia bertanya, apa yang terjadi padaku? Aku pun menjelaskan kepada ibu. Dan ibu menyuruhku untuk pindah kamar saja. Ibu bilang, mungkin aku kelelahan karena terus bekerja. Aku mengangguk dan segera merapikan laptopku. Keesokan harinya, ibuku menceritakan apa yang aku alami pada tetangga. Sampai setelah 1 minggu kejadian yang aku alami, beberapa rumah lain di daerahku ternyata mengalami hal yang sama. Tak hanya 1 rumah saja.
beberapa rumah di daerahku ternyata sempat didatangi sosok pocong itu. Bahkan bukan hanya sosok pocong, melainkan sosok menyeramkan lainnya. Dan muncullah sebuah cerita bahwa si makhluk tersebut yang mendatangi kami itu sudah menjadi mitos di daerah sekitar rumahku ini. Katanya, sosok pocong itu suka mengganggu rumah-rumah di sini, bukan di rumahku saja. Beberapa rumah juga pernah dia datangi. Biasanya, dia suka tiba-tiba masuk rumah yang berwujud jadi penghuni rumah atau sosok wanita yang menampakkan diri di dalam rumah. Entah benar atau tidaknya rumor itu, yang pasti setelah kejadian itu aku jadi lebih berhati-hati lagi untuk berucap dimanapun aku berada. Karena nyatanya kita hidup di dunia itu tidak hanya sendirian, namun memang berdampingan dengan mereka. Ya, mereka yang beda dimensi dengan kita.